semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kode-kode untuk membuat suatu game dengan menggunakan menu game picker atau select picker. Oke, untuk yang pertama adalah let menu font. Mengapa menggunakan let menu font? Dikarenakan pada tampilan menu ini, menu yang sudah ditampilkan di sebelah sisi kanan, saya menggunakan font yang berbeda dari yang ada di P5JS. Bagaimana cara memasukkannya? Kita tinggal memasukkan file dari fontnya, yaitu di sini saya memakai Magic Red ke dalam P5JS-nya. Oke, lanjut. Di sini ada yang namanya current game dan juga game picker. Nah, game picker ini berfungsi sebagai drop down untuk memilih pilihan dari menu-menu yang ada. Di sini ada menu utama, ada game 1 kucing loncat, ada game 2 tangkap makanan. Oke, selanjutnya ada let cat image, let image ikan, dan juga let image roti. Nah, di bagian sini untuk dari masing-masing gamenya, saya tidak menggunakan karakter, akan tetapi menggunakan suatu gambar. Maka dari itu, saya menggunakan LED untuk memanggil gambar tersebut. Dan gambarnya sudah saya masukkan ke dalam file dari P5JS-nya. Di sini ada strawberry kucing, dan juga ada makanannya. Ada makanan 1, ada makanan 2, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Di sini ada preload. Nah, preload ini fungsinya agar semua gambar dan juga semua font sudah siap sedia duluan sebelum gamenya jalan. Jadi tidak ada gambar maupun font yang telat masuk apabila kita sudah memainkan game tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut di bagian setup. Di sini ada game picker, create select. Nah, di sini create select ini untuk membuat drop down-nya atau membuat select picker-nya, untuk membuat fungsi dari menu ininya. Nah, di sini ada game picker.position. Di sini 10-10 ini untuk membuat menunya agar terbuat di posisi yang sebelah kiri di bagian atas. Nah, seperti itu. Lanjut di game picker option. Nah, game picker option ini kita buat semua menu-menunya yang ada di sini ke dalam kode di sini. Dan juga buat penjelasannya masing-masing. Menu utama untuk menu, game 1 kucing loncat untuk game 1, game 2 tangkap makanan untuk game 2. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Lanjut di bagian nih, game picker.change, current game sama dengan game picker. Nah, di bagian sini ketika gamenya diganti, maka dia akan tersimpan di dalam current gamenya. Jadi dia tidak akan meleset kemana-mana. Oke, lanjut di bagian sini reset game. Nah, ketika gamenya di reset, animasinya akan dijalankan kembali. Ketika gamenya di reset, akan dijalankan kembali. Begitu dia seterusnya. Oke, lanjut di fungsi yang ada di function draw menu. Ada push dan pastinya juga ada pop nantinya. Push dan pop ini berfungsi untuk agar tidak merusak bagian kode-kode yang lainnya. Jadi jika kita ada menukar di bagian misalnya di bagian function draw menu ada menukar bagian backgroundnya, ada menukar teks fontnya. Nah, di sini jika kita memakai push dan juga pop, jangan khawatir karena apapun yang kita ganti di bagian push dan juga di bagian yang kita pakaikan push dan juga pop, maka hanya akan terganti di bagian itu saja. Akan tetapi di bagian-bagian yang lainnya tidak akan ikut terganti juga. Oke.
Lanjut, di sini ada untuk backgroundnya warnanya seperti ini. Teks fontnya menggunakan menu font yang di awal sudah saya jelaskan tadi ya. Lanjut, stroke weight-nya ada 2, nilainya 2 maksudnya. Dan tulisannya di sini ada Marvelous Cat Mini Games ya. Lanjut, pilih permainan lewat drop down di kiri atas. Intinya semua yang ada di sini sesuai. Outputnya sesuai. Intinya semua yang ada di sini akan sesuai dengan outputnya. Oke. Lanjut. Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Di sini ada digunakan yang namanya emoticon. Kenapa di sini tidak muncul? Dikarenakan ada beberapa font yang tidak langsung dari P5JS-nya. Seperti kita memakai font dari luar, dia tidak bisa menampilkan emoticon. Ada beberapa font tertentu, seperti font yang saya pakai tadi adalah Magic Red. Nah, Magic Red tidak bisa menampilkan emoticon ini ke dalam outputnya, ke dalam previewnya. Nah, tidak ada di sini kan, padahal di sini saya masih memakai emoticon-nya. Seperti itu. Oke, lanjut. Di bagian game 1. Nah, let player, obstacles, groundnya. Player ini adalah si kucing tadi, obstacles-nya ini adalah rintangan-rintangannya. Lanjut, score ini adalah untuk skornya, dan game over adalah status untuk kalah. Oke, kita buka game satunya. Nah, seperti ini. Di sini ada tertulis Control W untuk lompat, R untuk ulang. Oke, kita ulangi di sini. R ya, kita tekan huruf R. Nah, kita tekan W untuk lompat. Tekan W, ya tetap kalah. Nah, di sini ketika kita menjalankan gamenya dan kita kalah atau game over, akan terlihat menunya, skor akhirnya berapa, dan juga tulisan tekan R untuk bermain lagi. Itu seperti yang ada di kode-kode ini. Nah, jika game over, ada tulisan game over, skor akhirnya berapa, menggunakan kode floor, dan juga skor 1. Lanjut, tekan R untuk bermain lagi. Nah, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada W untuk lompat, R untuk ulang. Nah, di sini kita memakai function key press, yaitu ketika kita menekan tombol W, maka playernya akan jump atau lompat. Selanjutnya R itu mereset gamenya atau untuk mengulang kembali gamenya. Di sini bisa seperti yang karakter sebelumnya, kalian bisa mengganti dengan huruf sesuka hati. Mau A, B, C, D, E, F, G sampai Z, apapun itu bisa. Selanjutnya, oh ya, sebelumnya asalkan tidak sama ya. Karena kalau misalnya sama, dia tidak ditakutkan dan dikhawatirkan kode tersebut tidak bisa membaca permintaan keduanya. Misalnya untuk lompat dipakai W, untuk reset game juga dipakai W. Takutnya kodenya tidak bisa membaca permintaan mana sebenarnya yang ingin diminta oleh si pemain. Oke, lanjut di bagian game yang kedua. Oke, lanjut. Kita bakal masuk ke game yang kedua, yaitu ada game 2 tangkap makanan. Nah, untuk game 2 tangkap makanan ini ada Let's Foods, Let's Spawn Timer 2, Let's Spawn Interval 2, Let's Score 2, dan juga Let's Rehearse 2. Di sini ada Let's Foods, itu tempat untuk nyimpan semua makanan yang lagi jatuh, dan juga Let's Score ini untuk menyimpan berapa skornya. Lives ini untuk menandakan sebuah nyawa, dan nyawa ini ada 3. Jika nyawanya habis, maka akan game over.
Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk di bagian yang bagian ini. Fungsi dari game over-nya. Nah, kita akan tunjukkan dulu gamenya. Gamenya seperti ini. Seperti biasa untuk menangkap makanan. Sini makannya ada ikan, ada juga roti. Nah, di sini karena kita belum kehabisan nyawa, maka masih dikasih kesempatan untuk bermain. Bagaimana kita bisa kehabisan nyawa jika makanannya tidak tertangkap? Seperti ini. 1, 2, 3. Nah, dia langsung game over. Di sini tulisan outputnya ada game over, skornya berapa, dan juga ada klik untuk bermain lagi. Oke, lanjut di bagian, kita balik dulu sebelumnya di bagian yang di bagian ini untuk penjelasan bagian makanan tadi akan jatuh ke bawah dan juga akan menghabiskan nyawanya jika tidak ditangkap. Itu dari kode yang sebelah sini nih, if f.y hey plus 50 food supplies, nah lives 2. Nah, di bagian if lives 2 ini return game over. Jika nyawanya habis, sudah tidak ada lagi 3 nyawanya, maka akan game over. Oke, seperti itu. Sekian penjelasan dari game yang pertama dan juga game yang kedua. Kesimpulannya, game yang dibuat kali ini untuk membedakan dan untuk menggunakan fungsi select picker atau game picker untuk menggunakan fungsi drop down-nya. Nah, game yang pertama ini menggunakan keyboard. Maka dia perlu untuk W untuk lompat, R untuk mengulangi lagi. Seperti itu selanjutnya. Nah, untuk game yang kedua ini menggunakan mouse atau kursor. Jadi menggerakkannya tidak bisa memakai keyboard, akan tetapi menggunakan mouse ataupun keyboard. Sebenarnya bisa dengan satu game saja untuk membuat select picker ataupun fungsi dari drop down ini. Akan tetapi di sini saya membuat 2 game agar lebih terlihat jelas perbedaannya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Bye. Sekian, bye-bye. Annyeong, bye-bye.